Indonesia adalah negara dengan lebih dari 200.000 sekolah. Kita punya lebih dari 45 juta murid, 2,7 juta guru, tapi sayangnya kita juga salah satu negara dengan performa yang paling rendah. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa boleh diperkenalkan dirinya? Selamat pagi, saya Richard Situmeang sebagai guru BK di sekolah ini. Oh iya Pak, dengan Bapak Richard ya. Bapak, pendapat Bapak tentang sistem pendidikan Indonesia sekarang menurut Bapak gimana tuh Pak? Oh ya, menurut saya arah tujuan pendidikan kita sekarang ini ya menuju ke era yang lebih baru, di mana untuk mendorong ya namanya kurikulum merdeka itu kan untuk mendorong baik guru terutama anak belajar merdeka untuk meningkatkan literasi digital maupun numerik, jadi tidak ya semacam sekedar menghafal saja. Jadi karena dunia berkembang, jadi diharapkan metode mengajar itu untuk membantu siswa untuk semacam problem solving, bisa mengatasi masalah. Jadi, nah itu perkembangan yang terjadi, makanya arah pendidikan kita juga ya sedang berproses seperti itu. Nah itu menurut pendapat Bapak. Nama saya Laila Madaiha, saya jurusan Teknik Multimedia. Oh iya, dengan Ibu Laila. Ibu Laila, kami mau bertanya, kira-kira gimana sih Bu, menurut Ibu tanggapan tentang sistem pendidikan Indonesia yang sekarang? Sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus ya, lumayan sudah cukup baik. Buktinya ada kita saling tegur salam, sapa, saling menyapa, kemudian saling bersalaman dengan para guru, ya, saling menegur sapa. Banyak juga, kemudian banyak juga orang luar yang senang dengan budaya Indonesia. Berarti mereka kan kagum dengan bangsa Indonesia. Orang asing itu belajar tarian, kemudian makanan di Indonesia, suka dengan kebudayaan kita, tarian, batik, dan lain sebagainya. Nah, berarti kebudayaan kita itu berarti mereka tertarik gitu, ingin belajar di sini. Nah, kemudian memang ada beberapa yang ingin juga belajar di luar, mungkin karena mereka mempunyai biaya yang lebih. Ya, berarti mereka belajar di luar, tapi bukan berarti pendidikan di Indonesia tidak bagus. Pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus ya. Banyak orang luar itu sangat tertarik dengan negara Indonesia, kebudayaan Indonesia. Nah, kemudian perlu ditambahkan juga nilai-nilai pendidikan berkarakter ya. Menanamkan pendidikan berkarakter di Indonesia sehingga siswa-siswa tidak hanya memiliki pengetahuan tapi juga memiliki sikap ya, soft skill, nilai yang bagus, sikap yang bagus. Nah, terkait dengan sistem pendidikan Indonesia yang sekarang ini memang Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia banyak sekali memberikan pembaharuan dalam sistem pendidikan kita.
Salah satunya dalam pendidikan formal yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Ibu, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, pendidikan di Indonesia akan semakin baik dari sebelumnya. Karena apa? Kurikulum ini berbasis pada proyek, di mana peserta didik akan terbiasa melakukan inovasi-inovasi dan juga praktik langsung, ketimbang hanya belajar teori dan juga materi-materi yang sangat banyak seperti itu. Untuk di kurikulum Merdeka ini, materi pembelajaran itu tidak terlalu banyak, tetapi lebih diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di dunia mendatang seperti itu. Lalu juga pada kurikulum Merdeka ini, guru tidak terlalu banyak dilibatkan dalam pemberian materi, tetapi peserta didik lebih banyak mengeksplor apa saja yang bisa mereka temukan, tentunya dengan berbagai media, kemudian metode pembelajaran yang inovatif dan juga yang menyenangkan. Ibu yakin dengan adanya sistem pendidikan di Indonesia yang sekarang ini, Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara yang berkembang. Dibuktikan dengan meningkatnya skor PISA negara Indonesia beberapa tahun ini. Dan juga ujian nasional yang sudah digantikan dengan asesmen nasional atau asesmen nasional berbasis komputer itu akan lebih terarah bagaimana sistem pendidikan di sekolah-sekolah dapat dievaluasi menyeluruh oleh negara kita ini. Jadi tentunya peserta didik akan lebih termotivasi juga dalam belajarnya dan bisa mengejar berbagai ketinggalan-ketinggalan yang bisa diraih sekarang ini. Jadi semangat untuk seluruh anak-anakku dengan sistem pendidikan yang sekarang ini. Merdeka Belajar, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Saya Karalikia dari kelas 11 TKP. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sofi. Saya dari kelas 11 Multimedia. Selamat siang, saya Azuriza Syafin dari kelas 11 TKP. Oke, saya Rahma dari kelas 11 TKP. Saya Nishin Rubianti dari kelas 11 TKP. Pendapat saya tentang sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini mungkin meningkat ya, karena diberlakukannya kurikulum terbaru. Namun di setiap kurikulum memiliki kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya mungkin para peserta didik dapat lebih bisa mengekspresikan tentang kekreativitasannya. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Menurut saya pendidikan zaman sekarang itu sudah mulai meningkat ya, karena pendidikan zaman sekarang itu sudah ada di sekolah itu tidak hanya tentang belajar, tapi di sekolah juga ada pembentukan karakter seperti jujur, bersikap diri, dan sebagainya lainnya. Dari di sekolah pun juga tidak hanya tentang kita mulai dari kita juga belajarkan untuk bekerja sama dan sebagainya. Menurut saya sistem pendidikan di Indonesia sekarang sudah mulai baik, karena dengan diberlakukannya sistem pendidikan yang sekarang ini dapat menambah kreativitas siswa dan minat bakatnya dari bidang masing-masing.
menurut saya sendiri pendidikan Indonesia ini juga sudah cukup baik karena peserta didik juga bisa mengekspresikan dirinya sendiri di masa lingkungan, di masa Indonesia juga bisa. Itu aja sih dapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Menurut pendapat saya sih, sistem pendidikan Indonesia di Indonesia sekarang lebih baik ya, lebih meningkat. Karena dengan sistem kurikulum merdeka yang sekarang, peserta didik itu jadi lebih bebas mengekspresikan apa yang mereka ingin lakukan. Kreativitasnya jadi lebih bebas. Itu aja sih pendapat saya. Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini yaitu para siswa-siswi atau para pelajar itu dituntut untuk bisa menguasai banyaknya materi atau mata pelajaran yang ada di sekolah mereka. Tetapi mungkin itu juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun karakter para pelajar yang ada di Indonesia. Menurut saya, pendidikan di Indonesia saat ini cukup membuat saya pusing karena setiap guru dari setiap mata pelajaran berbeda menuntut setiap siswanya untuk menguasai materi dari masing-masing mata pelajaran tersebut.